Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Hendra dan teman saya David Amalan Septiade Pardosi akan mempresentasikan proposal kewirausahaan yang mengambil produk cemilan donat kentang best friend forever aman kenyang dan puas. Yang pertama tuh ada brand donat kentang best friend forever uh, yang nama brandnya itu donat kentang best friend forever. Untuk pemilik dari donat kentang best friend forever itu ada saya sendiri Hendra dan David Amlan Septiade Padusi. Untuk media sosial dari donat kentang best friend forever ada Instagram dengan donat kentang 8, Facebook dengan nama Facebooknya donat kentang 8. Untuk WhatsApp 087789287358, untuk email hendrasalamat46@gmail.com. Untuk alamatnya ada di Jalan Sari Asih 4 nomor 41. Untuk problem opportunity-nya pertama tuh ada permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini tentang makanan atau cemilan yang murah, aman, dan bisa bikin kenyang di masa waktu luang di masa COVID-19, di mana tidak bisa kemana-mana karena peraturan dan pemerintah, tapi boring karena tidak ada cemilan yang bisa bikin kenyang di waktu luang. Di sini kami melihat sebuah peluang untuk memberikan kualitas donat kentang best friend forever dengan harga yang murah agar bisa terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Di zaman sekarang kan pasti mudah banget untuk mendapatkan makanan atau cemilan yang yang di media sosial atau lewat aplikasi yang sudah tersedia. Maka dari itu kami juga membuat pesanan donat kentang melalui IG dan Facebook kami yang pemesanannya sangat mudah. Untuk selanjutnya itu ada value proposition. Produk kami ini menggunakan bahan-bahan yang sangat berkualitas dan segar dengan pengerjaan yang sangat steril dan aman, mulai dari pemotongan sampai menggoreng donat kentangnya, karena kami sangat utamakan ialah kualitas bahan dan kecepatan pengerjaan, tapi dengan aman dan nyaman. Juga nyaman bagi kami dan aman bagi pembeli. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir untuk kebersihan dan keamanan. Dari donat kentang kami ini kami pastikan semua bersih dan aman dari segala. Ya, maka dari itu bisa pesan donat kentang best friend forever pesan forever kami lewat IG, FB, atau bisa datang langsung ke tempat kami berjualan. Untuk selanjutnya ada underling magic. Produk kami jual saat ini adalah berupa makanan yang cemilan yang sangat bagus saat pandemi maupun saat pandemi sudah tidak ada dan nggak akan membosankan, pasti akan ketagihan. Tanpa mengesampingkan kualitas produk dengan kompetitor penjualan donat yang lain yang sudah punya nama donat kentang best friend forever, kami sangatlah berkualitas, dijamin rasa donat kentang kami akan memuaskan kalian. Donat ini berbahan dasar tepung dan kentang, jadi sehat untuk dikonsumsi setiap saat. Untuk produk ini tidak menggunakan bahan pengawet karena berbahaya juga kalau pengawet bagi tubuh kita. Jadi selain enak, menyenangkan dan juga sehat untuk dikonsumsi. Untuk manfaat dari bahan utama itu yang pertama tuh pencegahan kanker, mengurangi kadar kolesterol, mengurangi risiko batu ginjal, kesehatan tulang, menurunkan tekanan darah tinggi, kesehatan jantung, kesehatan otak dan saraf, membangun dan pembentukan sel, mengobati wajah berjerawat, mengatasi bengkak di sekitar mata. Untuk proses pembuatan dan bahan-bahannya, yang pertama tuh ada bahan. Pertama tuh ada tepung terigu, kentang, susu bubuk full cream, ragi instan, gula halus, mentega, garam, air dingin, kuning telur. Untuk toppingnya itu ada coklat, strawberry, keju, dan nanas. Untuk cara pembuatannya, pertama tuh kukus kentang dan haluskan. Campurkan tepung terigu dengan ragi, gula, dan air.
kemudian campur dengan kentang yang sudah dihaluskan. Ulenin sampai kalis, terus bentuk ukuran adonan menjadi bulat sesuai dengan yang diinginkan. Setelah 15 menit dan terlihat mengembang, lubangi bagian tengah adonan. Tuang minyak goreng di kuali sambil hidupkan kompor. Masukkan satu persatu ke kuali yang telah diisi minyak panas. Tunggu sampai berwarna coklat, adonan diangkat lalu disaring untuk mengurangi minyak yang masih terbawa di adonan. Tunggu dingin, terus selanjutnya donat campur dengan topping yang diinginkan. Untuk yang kelima itu ada bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada key partners. Di sini tuh ada toko bahan kue, toko kelontong, pasar tradisional, petani kentang. Untuk key activity-nya ada memasarkan produk, membeli bahan baku, mengukus kentang, memasarkan produk, terus kemas produk. Untuk key resource-nya, alat kukus untuk mengukus kentang, toppingan, internet, akun bisnis, dan kemasan produk. Untuk value proposition-nya ada variasi rasa topping yang baru, ukuran atau bentuk donat yang beraneka ragam, dikonsumsi segala umur. Untuk customer segmennya mahasiswa, pesta pernikahan, perpisahan kegiatan, acara ulang tahun, dan oleh-oleh. Untuk channelnya ada media sosial, jasa pemasaran produk. Untuk cost strukturnya modal awal, biaya penyewaan sistem penjualan atau transkrip, terus biaya promosi dan marketing. Untuk revenue streamnya ada hasil penjualan. Terus yang keenam tuh ada go to market plan. Untuk market plan-nya dari donat kentang Basran Proper ini akan melakukan promosi ke masyarakat dengan memperbolehkan tester terlebih dahulu jika ingin membeli atau cuma coba aja. Untuk yang membeli donat kentang Basran Proper kami lebih dari 3 topping, maka kami akan memberikan bonus 1 topping lagi bagi pembelinya. Kami juga akan mempromosikan lewat media sosial untuk yang nggak bisa langsung datang ke gerai, kami bisa lewat IG atau nomor telepon. Untuk manajemen timnya, di sini ada Hendra sebagai marketing dan keuangan di Donat Kentang Basran Proper. Untuk job deskripsinya ada sebagai keuangan, sebagai marketing, dan keuangan terus marketing. Yang pertama tuh bertanggung jawab mengenai keuangan bisnis, mengatur dan mengkoordinir aktivitas keuangan, mengatur sistem penyimpanan keuangan, menyusun dan merancang anggaran pengeluaran. Sebagai marketing, menentukan target penjualan dan target pasar, merencanakan peluncuran produk baru, mengembangkan suatu produk, membuat strategi pemasaran, memastikan pencapaian target penjualan. Untuk job spesifikasinya keuangan, mengerti tentang keuangan, bisa mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan, mempunyai skill administrasi, teliti, dapat menghitung secara tepat. Untuk marketingnya mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik, memiliki strategi pemasaran yang baik, dapat menggunakan internet dan media sosial dengan baik, memiliki daya analisis yang baik. Untuk David Ahmad Septiadi Pardosi sebagai penyedia barang dan koki di Donat Kentang Basran Proper. Job deskripsinya sebagai penyedia barang, sebagai koki produksi. Untuk job spesifikasinya penyedia barang, pemenuhan atau penyediaan kebutuhan pasokan barang yang diperlukan, mengetahui cara pemilihan bahan baku yang baik, mengetahui cara peralatan, mengetahui cara untuk tawar-menawar. Untuk koki dapat menghasilkan produk donat kentang Basran Proper, mampu membuat produk yang enak, sehat dan bersih, menggunakan bahan bebas dari zat pengawet. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh David Ahmad Septiadi Pardosi. Oke, selanjutnya penerapan marketing analisis. 4C Diamond 1 Change teknologi. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang begitu sangat cepat, dan dalam perkembangan ini membuat peluang bisnis untuk tumbuh berkembang sangat cepat. Contohnya adalah kemudahan mendapat informasi di internet. Karena kemudahan dalam memperoleh informasi sehingga
produk mudah dikenal oleh masyarakat luas. Dikarenakan kemudahan mendapat informasi tersebut, kita bisa memperkenalkan produk kita di media sosial sehingga produk bisa mudah dikenal. Sosial kultur. Sosial kultur pada zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dahulu, di mana pada zaman sekarang dalam hal berkomunikasi jarang sekali bertatap muka, melainkan menggunakan pesan yang dikirim melalui aplikasi dari handphone. Zaman sekarang juga dalam hal berbudaya lebih suka dengan hal yang budaya asing dibandingkan dengan budaya sendiri. Kedua, customer. Committed customer. Kami akan membuat pelanggan nantinya untuk tetap setia terhadap produk kentang kami dengan memberikan layanan yang terbaik dan juga kualitas cemilan yang sangat aman, kenyang, dan puas, dan akan memberikan diskon bagi pelanggan setia donat kentang kami. Next. Kemudian ketiga, kompetitor. Winner itu donat madu Cianjuang cabang Sarijadi. Kalau sering tidak ada, emergingnya donat di situ. Kemudian 4, company. Dengan adanya produk yang kami buat, kami sepakat bahwasannya produk yang kami buat ini tentunya mempunyai keunggulan serta mempunyai kecerikasan tersendiri. Umumnya donat dibuat dengan bahan baku tepung, tapi untuk kali ini kami membuatnya dari kentang yang belum banyak penjualnya. Namun tidak untuk produk kami. Dengan adanya suatu ide serta inovasi, kami berhasil membuat produk semacam donat kentang tapi berbeda. Di sini kami menggunakan bahan kentang tapi yang bikin bedanya donat kentang kami menggunakan toppingan yang beraneka rasa, mulai dari rasa nanas, stroberi, coklat, dan keju. Kami memberikan brand produk dengan nama donat kentang Best Brand Forever. Next. Kemudian, TOWS. Untuk setiap kegiatan usaha kita harus mengukur kemampuan produk kita terhadap lingkungan atau pesaing. Maka untuk mengukur itu kita menggunakan analisis SWOT, kekuatan strength. Produk yang kami buat tumbuh dari kentang yang masih belum banyak penjualnya. Bahan yang digunakan sangat berkualitas, segar, dan higienis. Ketiga, dapat dikonsumsi di umur 3 tahun ke atas. Berarti peluangnya opportunity, industri cemilan yang banyak peminatnya, peluang untuk dikembangkan usahanya sangat luas. Kemudian kelemahannya itu weakness, produk yang sangat mudah ditiru, produk jangka waktu tidak lama. Ancamannya itu ada banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing, persaingan marketing yang semakin ketat. Next. Financial analysis, biaya operasional itu untuk packing itu satu box itu ada isi 6, itu kantong plastik besar isi ada 50, itu satu box biasanya harganya itu 2.000, kalau kantongnya plastik besar itu isi 50 harganya 30.000. Berarti nona kontannya itu 3.000, alat mixer itu 750.000. Biaya topping di sini ada nanas itu harganya 20.000 rupiah per toples, keju 59.000 rupiah per kilo, coklat 85.000 rupiah per kilo, stroberi 8.500 rupiah per toples. Biaya bahan baku untuk satu adonan itu bisa 9 donat, itu ukurannya sedang. Jadi satu donat itu kita jual 4.000. Tepung terigu setengah kilo itu harganya 6.000, kentang dalam satu buah satu jenis itu ada 2.000, susu bubuk satu bungkus 2.000, ragi ya terhitung cuman sedikit yang dipakai itu ada 5.000, gula halus 100 gram atau 1 gelas itu 2.000, mentega itu cuman 2.000, air. Kemudian garam cuman hanya 1 ujung sendok teh itu cuma 500 perak. Kuning telur cuma 1 buah itu 1.000. Gas ya palingnya selama satu adonan itu cuma terpakai cuma 3.000. Jadi total semua jumlah satu adonan itu ada 19.000 untuk membuat 9 donat. Selanjutnya.
Ini laba rugi selama 7 bulan. Ini quantity ini adalah jumlah donat yang laku tiap bulan. Itu harga satu box itu 20.000, isinya ada 6. Jadi 6 kali 4, 24.000. Kemudian gross revenue-nya itu 1.200.000 itu di bulan Juni itu karena 50 dikali 24.000. Kemudian biaya operasional itu 130.000, marketingnya 100.000. Jadi marketing setiap bulan sama semua karena itu adalah tempat langganan kami untuk sponsor produk kami. Berarti untuk memproduksi di bulan Juni itu ada 475.000, berarti R&D ada 20.000. Berarti gross profit itu 575.000 rupiah. Ini adalah keuntungan dari gross revenue dikurang biaya operasional dan biaya produksi, maka hasilnya adalah 575.000 rupiah sampai di bulan Desember. Udah tidak? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.